Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Magfirah, NPM 1820066162, dengan tugas perencanaan pembangunan. Membahas tentang lingkungan hidup. Yang pertama, permasalahan dalam lingkungan hidup, yaitu populasi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah populasi atau pencemaran lingkungan hidup. Populasi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas sebagai pencemaran yang ada. Sementara populasi air disebabkan oleh tumpahan minyak. Perubahan iklim dalam lingkungan hidup, dalam permasalahan lingkungan hidup, yaitu perubahan iklim adalah hasil dari praktek manusia seperti emisi gas rumah kaca. Yang kedua, tujuan dalam lingkungan hidup. Membahas tentang tujuan dalam lingkungan hidup sangatlah banyak, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Sumber daya alam yang dilakukan manusia seringkali berlebihan. Dalam pertambangan contohnya, limbah tambang dibuang ke sungai seenak-enaknya, sehingga menimbulkan pencemaran air. Ada juga yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dalam jumlah yang besar-besaran, tanpa mengingat bahwa sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama untuk diperbarui atau mencapai titik di mana sebelum kita mengambil sumber daya alam tersebut. Mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup, yaitu lingkungan yang memerlukan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, atau keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia yang diperlakukan yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, sebagaimana juga akan tercemar dengan masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen dalam lingkungan dan atau perubahannya tatanam lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses dalam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan lingkungan hidup tersebut, yaitu yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Reboisasi
dalam melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagai mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Banyak yang menyamakan reboisasi dengan penghijauan, namun penghijauan dengan reboisasi ini berbeda. Penghijauan adalah menanam pohon di tempat yang diyakini bisa tumbuh, misalnya di halaman rumah. Manfaat reboisasi yaitu mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Yang kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Dan yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Yang kelima, membuat udara tetap bersih dan sehat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Yang keenam, membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari. Yang ketujuh, mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Itu tersebut pemanfaatan dari reboisasi tersebut. Ada lagi tambahan upaya pemerintah dalam lingkungan, yaitu melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang dan menerapkan sistem terbang pilih dalam penebang pohon, dan menerapkan sistem tabang tanam dalam kegiatan penebang hutan. Yang keempat, membahas tentang lembaga pemerintahan yang menangani lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, tidak secara eksplisit menyatakan struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam lingkungan hidup juga mengkoordinasikan kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Itulah dari materi yang saya dapat sampaikan. Salah hilaf mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.